Halo semuanya, balik lagi dengan saya Hadi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang freezer dari Midea dengan tipe MDR K284. Mau tahu seperti apa? Tidak. Daddy, you sure you know what you're doing? Yeah. Uh-huh. Come on. Yeah. Uh-huh. Yeah. Whoa, last time I checked, I'm still hot. Real hot. Kept it dope without a pill pop. Bill Cosby, steady climbing to the hilltop. Tip top, did it all off of a TikTok. Yeah, last time I checked. Ya, di samping saya sudah ada namanya freezer dari Midea dengan tipe yang tadi saya sebut. Dia memiliki kapasitas 200 liter dan mengkonsumsi daya 75 watt ya teman-teman. Ya, dari segi luarnya aja sudah elegan banget ya teman-teman dengan perpaduan putih dan abu-abu. Nah, dia juga sudah dilengkapi dengan sistem pengaturan suhu teman-teman dengan sistemnya digital. Nih, ada di bagian bawahnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman tinggal ngatur nih mau minusnya berapa suhunya, jadi tinggal dipencet aja teman-teman. Beda dengan freezer yang lainnya yang harus di knopnya diputar. Lanjut kita ke bagian dalamnya ya teman-teman. Ya, dengan kompartemen yang tadi 200 liter itu cukup luas ya teman-teman, dan dinding-dindingnya itu udah nggak seperti yang dulu yang dilapisi dengan aluminium. Nah, sekarang tuh udah dindingnya itu udah kayak dilapisi dengan plastik teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin menaruh makanan atau minuman di dalam sini, jangan khawatir lagi nih takut lengket dia makanannya, kayak dia membeku, jadi susah tuh buat diangkatnya ya kan. Nah, juga dia udah ada namanya di sini rak untuk penyimpanan terpisah teman-teman. Jadi raknya ini nggak cukup besar sih, memang kecil, jadi lumayan kalau misalnya teman-teman yang ingin buat SS yang buat anak-anak di rumah atau teman-teman ada yang lagi mau main, bikin skalanya kecil, takut ketumpuk sama makanan yang ada di bawahnya, jadi bisa taruh di sini teman-teman gitu. Oh ya, dia juga dilengkapi dengan sistem drainase teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin menguras atau ingin membersihkannya, teman-teman jangan khawatir, dia ada lubang untuk pembuangannya, untuk di dalam sama di bagian luar ya teman-teman. Jadi sirkulasi air kotornya bisa langsung kebuang teman-teman gitu. Ya, pesan-pesan untuk para tim tenis Sierra Blue di luar sana, pastiin lagi nih sebelum mengirim barang ini, pastikan dulu ya, cek dulu unitnya di gudang teman-teman masing-masing. Cek dulu unitnya ada penyok atau enggak, bagian luar dan bagian dalamnya ya teman-teman. Pastiin tidak ada kerusakan saat pengiriman. Nah, untuk saat membawanya juga jangan sampai si freezer ini keadaan tertidur atau miring teman-teman. Pastikan dia tetap tegak lurus atau seperti ini ya teman-teman, di bidang yang rata. Nah, setelah sampai rumah customer, pastiin lagi nih survei lokasi teman-teman, tempatnya mau di mana. Jauhkan yang utama dari sumber panas. Sumber panas yang dimaksud ini yaitu dekat sama kompor atau dari cahaya matahari. Kenapa begitu? Biar pendinginnya itu tetap maksimal teman-teman. Dan yang paling penting juga yaitu permukaannya yang rata ya teman-teman. Nah, mengecek permukaan yang tadi seperti apa sih? Nah, menggunakan water pass teman-teman seperti ini, sisi depan dan sisi samping. Kenapa sih harus rata, di bidang yang rata? Karena kan kompresor ini bekerja dengan berputar ya teman-teman. Apabila misalnya kompresor ini keadaannya miring atau apa, dia akan menimbulkan bunyi atau suara yang tidak enak teman-teman didengar, dan kinerja si kompresornya juga kurang maksimal. Lanjut untuk sisi kanan dan kirinya, tolong dikasih jarak ya teman-teman, kurang lebih 6-10 cm. Untuk jarak bagian belakangnya yaitu 10-15 cm ya teman-teman. Kenapa harus dikasih jarak? Karena mesin pendingin itu pasti mengeluarkan namanya hawa panas juga teman-teman. Jadi ada dingin ada panas. Nah, agar sirkulasi udara panasnya dapat terbuang dengan maksimal, jadi harus dikasih jarak teman-teman gitu. Lanjut untuk poin berikutnya yaitu sumber listrik teman-teman. Pastiin lagi nih, cek tegangannya terlebih dahulu di rumah customer menggunakan multitester atau tang ampere teman-teman. Cek tegangannya harus 220 ya teman-teman. Oh ya teman-teman, edukasi lagi ke customer ya teman-teman. Jangan lupa nih harus menunggu waktu saat pencolokan. Jadi teman-teman harus bilangin juga edukasi kenapa harus menunggu, karena dikhawatirkan si oli freonnya ini terperangkap di evap teman-teman. Jadi suruh nunggu kurang lebih 4-8 jam teman-teman ya. Mungkin itu aja video dari saya, see you next video.